Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum Ekonometrika 2 ini akan dilakukan analisis AX atau GAX dengan menggunakan software Stata. Analisis AX atau GAX ini adalah salah satu analisis univariate time series. Selanjutnya, ini adalah data yang akan digunakan untuk praktek analisisnya, yaitu data nilai tukar dari dolar ke rupiah harian dari tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020. Datanya sudah tersedia di Excel di sini dan ini bisa di-copy untuk selanjutnya dibuka atau di-paste di dalam Stata. Selanjutnya di dalam Stata bisa dibuka data editornya dulu dengan klik pada komen ini edit. Kemudian di-paste datanya ini. Dan untuk nama variabelnya ya bisa diganti dengan kurs. Kembali ke sini ya. Jadi di komen itu pertama kita set dulu variabel kurs ini sebagai variabel time series dengan tipe data harian ya. Jadi mulai dulu dengan membuat variabel sekarang namanya T ya adalah dengan underscore n. Kemudian dari sini kita buat variabel namanya new T, di mana ini adalah TD ya untuk konversi menjadi time series daily atau harian. Dari mulai 1 Januari 2020 ya, plus T, min 1. Kemudian diformatlah variabel new T itu dengan persen TD seperti ini ya untuk men-set dia menjadi variabel time series ya. Bisa dilihat di data editor nilainya sekarang adalah 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan itu yang di TS set sebagai atau di set sebagai variabel time series-nya. Nah, selanjutnya bisa dilihat plot datanya dengan menggunakan two-way dalam kurung TS line dan kurs, variabel kursnya. Ini adalah plot data dari nilai kurs selama 1 tahun di tahun 2020 ini. Selanjutnya, bisa kita lakukan uji stasionaritas karena ARS ini basicnya itu adalah dimulai dulu dari pemodelan ARIMA karena sama-sama univariate time series. Jadi di sini kita lakukan uji stasionaritas dengan uji ADF, ketikkan pada komen B Fuller, kemudian variabelnya adalah kurs. Jadi variabel kurs ini tidak atau belum stasioner pada level ya. Lanjutkan dilihat pada first difference ya, diberi D besar titik di depannya dan sudah stasioner pada first difference. Nah, untuk melihat model ARIMA-nya, kita bisa lihat dengan menggunakan korelogram ya, ACF dan PACF, autocorrelation dan partial autocorrelation. AC ini untuk mengindikasikan berapa ordo MA bisa ketikkan AC spasi variabelnya, yaitu kurs dalam bentuk first difference. Nah, jadi di sini bisa dilihat yang paku mana ya yang melebihi garis ini ya. Jadi beberapa di leg yang cukup banyak ada yang signifikan, tapi kita lihat dulu yang bagian depan ini dan sampai leg 1 ya. Itu untuk indikasi ordo MA. Kemudian untuk ordo airnya dengan PAC ya, dengan dari variabel yang sama yaitu first difference dari kurs. Nah, dari sini bisa dilihat ya ordo airnya lihat garis korelasi ini yang melebihi selang yang di aksi ini. Jadi leg-nya 1 juga. Jadi ada kemungkinan ya dugaannya ordo maksimum AF-nya adalah 1 dan ordo maksimum EMA-nya adalah 1. Dengan demikian maka kemungkinan model ARIMA-nya bisa antara lain ARIMA 110, ARIMA 011 atau ARIMA 111. Nah, coba kita cobakan ketiganya ya. Ketikan pada komen ya dengan ARIMA dari variabelnya itu adalah kurs, kemudian dengan memasukkan fungsinya ARIMA 110 ya untuk mempersingkat outputnya tidak perlu ditampilkan prosesnya nolok seperti ini. Nah, ini outputnya ya untuk melihat goodness of it-nya dengan AIC atau information criterion ya. Bisa setelah output ARIMA ini dilanjutkan dengan estate IC ya. Jadi di sini model ARIMA 110-nya itu dia signifikan secara AR-nya ini, AX1-nya signifikan, AIC-nya 4565,59. Kita lanjutkan untuk variasi yang lain ya, yaitu ARIMA 011.
diganti modelnya. Ya. MA1-nya juga signifikan dengan start IC untuk melihat ininya, IC-nya bisa dibandingkan ya lebih rendah atau lebih, artinya model ini lebih bagus secara nilai goodness of fit-nya dibandingkan dengan A5 110. Kita bandingkan selanjutnya A5 11 ya. Kemudian di sini apa? AX1 dan MA1-nya ternyata tidak signifikan ya. Jadi kemungkinan kuat ini bukanlah model yang akan dipilih ya. Kita konfirmasi dengan melihat AIC-nya. Dan betul AIC-nya lebih tinggi ya. Artinya dari ketiga alternatif ini model yang paling baik adalah A5 011. Nah, jadi dari model A5 011 ini ya, selanjutnya apa? Kita lakukan pengecekan apakah pemodelan cukup sampai A5 saja atau perlu dilanjutkan dengan pemodelan ARCS, autoregressive conditional heteroskedasticity. Jadi penentunya adalah apakah pada model A5 ini ada heteroskedastisitas atau tidak. Nah, jadi dari model A5 ini pertama bisa dimunculkan dulu nilai residualnya. Ya, misalkan dengan ya fungsi predik, misalkan namanya adalah U hat ya. U hat, resid. Jadi variabel residualnya itu adalah diberi nama U hat. Nah, untuk melakukan uji heteroskedastisitasnya, variabel U hat ini dilakukan dulu regres dari U hat tanpa variabel independen. Ya, jadi ini sebagai awalan dulu, selanjutnya dilakukan stat ArcLM ya. Jadi ArcLM ini adalah uji heteroskedastisitasnya dan dia bisa dilakukan setelah fungsi sebelumnya, itu adalah fungsi regress. Makanya tadi ada regress U hat dulu sebelum dilakukan ArcLM ini ya. Nah, ini kalau seperti ini ya, maka defaultnya adalah leg yang 1 dan di sini p-value-nya itu signifikan yang mengindikasikan bahwa ada heteroskedastisitas. Jadi pemodelan A5 saja itu tidak cukup dan perlu dilanjutkan ke pemodelan ARCS ya. Oke, nah pemodelan ARCS itu kita bisa gunakan di dalam statistik ini ya. Kemudian time series, kemudian ARCS model. Di sini ya, maka ini bisa nanti disusun modelnya ya. Model 1 ini adalah kesamaan ARCS-nya ya. Kemudian model 2 nanti adalah bisa ditambahkan spesifikasi A5-nya. Ya. Jadi di sini kita pertimbangkan ada A5-nya tadi adalah 011 ya. Kemudian pada model 1-nya ini yang lebih utama pada pemodelan ARCS yaitu pertama dependent variabelnya ya, itu adalah course. Dan kemudian bisa mulai dulu dari ordo yang paling sederhana ya. Ordo pada ARCS ini yaitu ARCS-nya 1 dan belum ada GRACS ya. Jadi ini modelnya ya, tanpa argumen nolog maka proses iterasinya diperlihatkan ya. Jadi seperti ini. Ini adalah outputnya ya. Dalam bentuk yang lain ini bisa disederhanakan atau bisa dimodifikasi menjadi seperti ini ya. ARCS course, ARCS 1 spasi A5 011 kemudian no log ya untuk mereduksi tampilan dari proses iterasinya tadi. Nah, ini sama ya outputnya dengan yang di atas. Nah, ini contoh ARCS 1 dengan min equation-nya adalah A5 011. Jadi di sini ini MA1-nya signifikan ya. Kemudian pada variance equation-nya lag dari ARCS ini adalah menunjukkan nilai lag dari residual kuadrat. Dan dia secara statistik signifikan. Tapi kita coba pertimbangkan bentuk model yang lain ya. Jadi estimasi ini kita coba hitung nilai information kriterianya dengan step IC. Nah, kemudian kita modifikasi dengan menambahkan unsur GRACS ya. Jadi bagaimana kalau pemodelannya itu ada unsur GRACS-nya. Jadi pada bagian ini ada ARCS 1, GRACS 1, kemudian tetap sama belakangnya A5 011 nolog. Nah, ini hasil estimasinya dan kita lihat information kriterianya. Ya, jadi bisa dilihat AIC-nya, AIC-nya itu lebih rendah pada pemodelan dengan tambahan GRACS ini ya. Dan
dan juga bisa dibuktikan pada variance equation ya pada bagian ini. Jadi selain arcs 1 lag dari arcs-nya ini signifikan, lag dari garsnya ini juga ternyata signifikan ya. Artinya ada tambahan variabel dibandingkan dengan model sebelumnya dan tambahannya itu signifikan. Artinya memang pemodelan yang lebih baik ya untuk memodelkan variance-nya itu adalah dengan seperti ini ya. Jadi ada arcs 1 dan gars 1 ya. Jadi ini adalah lag dari residual kuadrat arcs 1 dan gars 1 ini adalah lag dari variance-nya sendiri. Ya, jadi ini adalah pemodelan yang kita pilih ya, yaitu yang arcs 1 gars 1. Oke, nah selanjutnya kita bisa tampilkan berapa nilai variance-nya supaya muncul angkanya ini dengan pada komen bisa ketikkan predik ya, kemudian misalkan beri nama, namanya di sini saya beri var underscore arcs atau gars 11 ya, var underscore gars 11 ya, dan ini adalah variance ya, variance dari pemodelan yang di atas atau yang terakhir tadi sebelumnya. Ya. Keterangannya di sini adalah conditional variance one step ya, bisa dilihat nilainya pada data editor seperti ini. Ya. Nah, misalkan mau dihitung berapa nilai simpangan bakunya ya bisa tinggal diakarkan ya dengan membuat variabel baru, misalkan namanya adalah SD standard deviation underscore gars 11 ya, dimana itu adalah akar atau square root dari var underscore gars 11 ini 11 ini. Ya, ini adalah simpangan bakunya. Kemudian untuk melihat plot simpangan baku bisa dengan TS line SD underscore gars 11. Nah, ini nilai forecast atau prediksi dari simpangan bakunya untuk sampel yang ada di dalam observasi ya. Nah, forecast itu ada prediksi itu cakupannya bisa yang di dalam observasi dan juga bisa di luar observasi. Nah, untuk observasi atau forecast yang di luarnya ini, kita bisa tambahkan dulu areanya ini dengan fungsi TS_append, add sebanyak berapa observasi ya. Misalkan ditambahkan 5. Ya, maka dilihat pada data editor di sini sudah ada tambahan areanya untuk 5 periode ke depan ya, 1 Januari sampai 5 Januari 2021. Selanjutnya, nah, kita bisa lakukan forecast ya. Pertama, panggil dulu persamaan yang terakhir tadi, ini bisa dimunculkan kembali sebagai yang terakhir di run. Nah, kemudian untuk forecast-nya, kita lakukan 2 ya, yaitu forecast pertama nilai min ya, atau forecast dari nilai kurs. Yang kedua adalah forecast untuk melihat simpangan bakunya. Jadi yang pertama bisa nilai kursnya dulu ya, dengan misalkan diberi nama adalah kurs F, di mana itu adalah Y atau nilai variable dependennya tadi dengan fungsi dalam dynamic dalam kurung periode awal observasi yang masuk ke forecast, yaitu TD dalam kurung 1 Jan 2021. Nah, seperti ini. Nah, outputnya muncul pada data editor di sini bisa dilihat ya, ini adalah nilai forecasting dari kurs untuk 5 hari ke depan ya. Jadi ini nilai aktualnya, kemudian ini adalah nilai forecastingnya. Selanjutnya, kita bisa lakukan juga forecasting untuk melihat berapa nilai simpangan bakunya. Tapi di sini dari ragamnya dulu, nanti diakarkan. Jadi dengan menggunakan bagian sebelumnya ini, misalkan sekarang saya beri nama var_f ya, variance forecasting. Nah, di bagian Y-nya diganti menjadi variance. Ya, bagian belakangnya sama. Nah, di sini di data editor bisa dilihat ya muncul forecasting dari ragam atau variance-nya. Ya, untuk melihat simpangan bakunya bisa dibuat misalkan namanya SDF. Ya, ini adalah square root dari var_f. Ya, coba kita lihat pada data editor ya. Jadi nilai dari var_f ini ya sama dengan nilai dari pemodelan ya untuk data yang di dalam observasi ya tentu sama, dan di sini adalah tambahannya untuk periode forecast yang di luar data amatan semula ya. Jadi ini sudah kita peroleh ya nilai forecast dari nilai kurs serta nilai forecast dari simpangan bakunya.
ya. Jadi volatilitasnya seperti itu. Nah, ini nanti bisa dibuat plotnya ya untuk bisa ditampilkan. Nah, itu terkait dengan analisis AS atau gas di dalam stata sampai ke forecast-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.